Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 14. Di sini kami akan membahas materi tentang e-commerce. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Febriani Timbang, yang kedua ada Frelia Tengku Ali, dan yang ketiga ada Laura Putri Panggaloh. Kita masuk ke bagian definisi e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Kita masuk ke jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Jenis e-commerce ini di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Yang kedua, business to consumer. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, konsumen to konsumen. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan melalui internet. Yang keempat, konsumen to business. Berkebalikan dengan business to konsumen. E-commerce konsumen to business adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Yang kelima, business to public administration. Modal e-commerce ini mirip dengan business to business, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh business to public administration adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Yang keenam, konsumen to public administration. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti konsumen to business internet. Kita masuk ke bagian manfaat menggunakan e-commerce. Yang pertama dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang kedua, menurunkan biaya operasional atau operation cost. Yang ketiga, melebarkan jangkauan atau global reach, meningkatkan customer loyalty. Yang keempat, meningkatkan supply management. Yang kelima, memperpendek waktu produksi, meningkatkan supply management. Dan yang keenam, memperpendek waktu produksi. Ancaman menggunakan e-commerce atau threats. Threats merupakan kemungkinan munculnya kejadian yang dapat membahayakan aset-aset yang berharga. Ada beberapa bentuk ancaman yang mungkin terjadi. Yang pertama, sistem penetration. Orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, authorization violation. Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dapat dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Yang ketiga, planting. Memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Yang keempat, denial service. Menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas lainnya. Yang kelima, communication tampering. Segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela. Yang keenam, repudiation. Penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sistem pengendalian internal berbasis commerce dalam sebuah perusahaan. Pengendalian internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan menilai aktivitas organisasi tersebut agar terkendali dengan baik. Auditor internal dalam organisasi perusahaan merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi. Keberadaan auditor internal membantu perusahaan dalam menjaga akuntabilitas dan ketetapan perusahaan atau organisasi atas hal-hal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penerapan e-commerce pada perusahaan belum tentu berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang dapat mengganggu sistem e-commerce yang diterapkan perusahaan, memungkinkan adanya risiko-risiko baru yang timbul dengan penggunaan internet, kerahasiaan data perusahaan, keamanan aset-aset perusahaan. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan baik yang berasal dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan terkait dengan sistem internal kontrol perusahaan,
dapat dilakukan dengan cara melakukan audit internal terhadap program-program yang telah menjadi program kerja dari sebuah perusahaan. Audit internal perusahaan dapat dilakukan secara berkala tanpa pembuatan jadwal waktu audit. Hal ini juga menguji kepatuhan kerja karyawan perusahaan terhadap rencana-rencana program yang telah ditetapkan serta dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan yang dilakukan. Audit internal dalam perusahaan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program perusahaan, pemberian saran dan masukan terhadap program yang sudah berjalan, menguji tanggung jawab setiap anggota atau karyawan perusahaan terhadap tugas-tugas yang telah diberikan.